Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zueni dari kelas MJ603. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai activity report penjualan produk Snack Mr. Bondol untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen Ibu Heti Hendrayati. Oke, slide yang pertama yaitu mengenai produk overview. Snack Mr. Bondol menyediakan berbagai pilihan snack premium dengan kemasan modern, higienis, dan cocok untuk semua momen. Untuk varian produknya sendiri, kami memiliki tiga. Yang pertama, snack box original dengan pilihan basreng pedas, makaroni goreng, keripik singkong, dan kacang oven. Yang kedua, snack box premium dengan pilihan cookies, coklat wafer, almond, dan mini brownies. Dan terakhir, kita juga punya hamper snack box, di mana kemasan yang eksklusif dan juga cocok untuk hadiah. Untuk keunggulan produknya sendiri, yaitu yang pertama cemilan berkualitas dengan bahan pilihan, rasa lezat, dan selalu fresh. Yang kedua, pilihan variatif, tersedia berbagai varian sesuai dengan kebutuhan dan selera. Yang ketiga, cocok untuk semua momen, baik itu acara harian, acara kantor, arisan, ulang tahun, hingga hampers hadiah. Dan terakhir, siap dinikmati, praktis untuk dibawa kemana saja tanpa perlu tambahan apapun. Oke, selanjutnya mengenai produk dan harga. Untuk pilihan produknya sendiri, yang pertama snack box original dengan harga sebesar 20.000 per box. Kemudian snack box premium dengan harga 30.000 dan ada hamper snack box dengan harga 50.000. Oke, untuk kelebihan kami itu kemasan yang menarik, praktis, modern, dan aman, bahan berkualitas, harga bersahabat, dan cocok untuk semua momen. Oke, kita lanjut ke consumer profile. Snack Mr. Bondol sendiri hadir untuk menemani setiap momen spesial Anda dengan cemilan kekinian yang lezat, praktis, dan berkualitas. Adapun consumer profile kami yang pertama ada mahasiswa dengan usia range-nya 17-24 tahun. Yang kedua ada karyawan dengan usia 25-40 tahun. Yang ketiga ibu rumah tangga dengan usia 25-45 tahun. Dan komunitas dan acara untuk berbagai usia ya di sini. Nah, demografinya sendiri, usianya range-nya dari 17 sampai 45 tahun dengan jenis kelamin pria dan wanita, kemudian lokasi di perkotaan dan sekitarnya, pendapatan menengah ke atas. Nah, psikografisnya yang pertama otomatis mereka menyukai cemilan enak, yang kedua praktis dan efisien, yang ketiga peduli kualitas, dan yang terakhir suka berbagi dan memberi. Adapun perilaku pembelian yang pertama belanja online, pertimbangan utama repeat order dan selective promo. Mungkin ada pertanyaan mengapa sih memilih steak Mister Bondol? Nah, jawabannya adalah yang pertama itu rasa, lezat, dan beragam. Pilihan rasa yang kekinian dan disukai semua kalangan. Yang kedua, kemasan premium dan menarik. Tampil modern, elegan, dan cocok untuk hadiah. Dan yang terakhir, higienis dan berkualitas. Dibuat dari bahan pilihan dengan standar kebersihan yang tinggi. Oke, selanjutnya promotion strategi. Snack Mr. Bondol menggunakan strategi promosi online dan offline yang terintegrasi untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Strategi utamanya, yang pertama ada brand awareness, yang kedua ada engagement, yang ketiga drive sales, dan yang terakhir ada loyalty dan retention. Adapun untuk promosi digitalnya, yang pertama itu ada Instagram, kemudian ada TikTok, WhatsApp Business, dan Shopee. Kemudian kita pun membuat konten menarik setiap harinya, yaitu tentang produk showcase, behind the scene, testimoni pelanggan, dan promo serta diskon. Untuk promosi offline sendiri, kita membuka booth dan event, pembagian brosur, kerja sama komunitas, dan hampers untuk perusahaan. Nah, keunggulan promosi kami yaitu pertama tepat sasaran, efektif dan efisien, kreatif dan inovatif, serta membangun loyalitas. Oke, selanjutnya strategi pemasaran digital Snack Mr. Bondol menggunakan pendekatan AIDA untuk menarik perhatian, membangun minat, menciptakan keinginan, dan mendorong tindakan pembelian. Nah, untuk yang pertama attention to menarik audience, ya kita menjual konten visual menarik di Instagram, TikTok, dan Facebook. Kemudian menggunakan video pendek dan foto produk serta caption yang catchy. Dan terakhir iklan berbayar untuk menjangkau audiens lebih luas. Kemudian
interest, kita membangun minat, yaitu tampilan keunggulan produk, bahan berkualitas, varian lengkap, dan kemasan menarik. Kemudian konten behind the scene, proses packaging, dan testimoni pelanggan. Untuk komunikasi aktif melalui DM, direct message, chat, dan story interaktif. Nah, tujuannya sendiri untuk membangun ketertarikan dan membuat audiens ingin tahu lebih jauh. Untuk desainnya menciptakan keinginan, yang pertama tunjukkan momen spesial, kemudian berikan testimoni asli dan rating pelanggan, dan terakhir gunakan penawaran menarik untuk seperti bundling dan promo terbatas. Tujuannya sendiri mendorong audiens untuk memiliki dan mencoba produk. Dan terakhir ada action, yaitu mendorong tindakan untuk pembelian. Yang pertama, caranya mempermudah pelanggan berbelanja melalui platform WhatsApp, Shopee, Instagram, Shop. Kemudian proses cepat, pembayaran mudah, dan pengiriman tepat waktu. Dan terakhir, ajakan pelanggan untuk repeat order dan rekomendasi ke orang lain. Tujuannya mengubah minat menjadi pembelian dan pelanggan setia. Adapun kunci sukses AIDA sendiri, yang pertama, konten konsisten dan relevan. Yang kedua, kenali audiens dan pahami kebutuhan. Yang ketiga, evaluasi dan optimasi secara berkala. Dan terakhir, bangun hubungan dan kepercayaan. Untuk kompetitor analisis dilakukan untuk memahami posisi snack Mr. Bondol dibandingkan kompetitor utama di pasar snackbox premium agar dapat menentukan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Di sini kita coba cari 3 kompetitor ya, yaitu kompetitor A, snackbox kita, kemudian kompetitor B, dapur snack, dan kompetitor C, snacky box. Apa sih aspek yang kita analisis? Yang pertama ada produk, kemudian ada harga, kualitas, kemasan, variasi, target pasar, keunggulan, dan kelemahan. Nah, untuk perbandingan singkatnya, yaitu snack Mr. Bondol memiliki variasi yang paling lengkap dan paling bersahabat, dan harga paling bersahabat. Yang kedua, kualitas dan kemasan snack Mr. Bondol lebih unggul dibanding kompetitor A. Kemudian kompetitor B lebih unggul dalam brand awareness dan jangkauan. Dan terakhir kompetitor C unggul dalam kemasan, kekinian, dan aktivitas digital. Nah, kesimpulannya, snack Mr. Bondol memiliki keunggulan pada harga, variasi produk, kualitas bahan, dan kemasan premium. Peningkatan pada brand awareness dan jangkauan promosi akan semakin memperkuat posisi di pasar. Oke, selanjutnya sales report. Berikut adalah laporan hasil penjualan snack Mr. Bondol periode Juni 2026. Di mana ringkasan penjualan Juni yaitu total produk yang terjual 625 box dengan rata-rata penjualan 21 box per hari. Kemudian total pendapatan sebesar 15.625.000 dengan rata-rata penjualan per hari 520.000. Kemudian total laba bersih di 3,9 juta dan margin laba bersih yaitu 25%. Oke, selanjutnya rincian penjualannya sendiri. Untuk produk original terjual di 275 box dengan harga 20.000. Kemudian produk yang premium terjual di 250 box, dan terakhir untuk hampers terjual di 100 box. Nah, faktor keberhasilannya apa saja sih yang membuat produk ini laku? Yang pertama, balik lagi kualitas dan rasa ya. Yang kedua ada promo yang aktif. Yang ketiga testimoni positif. Yang keempat yaitu layanan cepat. Dan yang terakhir ada variasi langka. Nah, kita juga coba membuat analisis hasil penjualan. Yang pertama penyebab produk laku terjual, yang tadi ya. Yang pertama produk memiliki rasa yang enak dan kualitas yang terjaga. Promosi digital efektif, harga yang sesuai dengan kualitas dan terjangkau untuk target pasar, packaging premium, rapih, dan cocok untuk hadiah atau hampers, jangkauan pengiriman yang luas, dan pelayanan ramah dan respon cepat via WhatsApp. Nah, ada juga produk jika tidak laku terjual, penyebab utamanya apa? Kurang lebih penyebabnya adalah promosi kurang konsisten, harga dianggap kurang kompetitif, kemudian kualitas produk tidak konsisten, baik itu rasa, tekstur, atau kemasan, kemudian ada respon admin yang lambat, dan pengiriman terlambat, kemudian ada foto produk kurang menarik sehingga minat beli rendah, dan terakhir stok tidak tersedia untuk
permintaan yang tinggi. Oke, selanjutnya yaitu membahas terkait evaluasi dan rencana pengembangan. Nah, untuk evaluasi kegiatan promosi dan penjualan, aspeknya yang pertama kita akan menekankan terkait dengan produk, yang kedua terkait dengan harga, kemudian promosi, distribusi, penjualan, dan pelanggan. Adapun rencana pengembangannya, yang pertama itu ada inovasi produk, penguatan branding, perluas saham, optimalisasi digital marketing, pengembangan penjualan dan layanan, dan efisiensi operasional. Nah, kita juga coba membuat target pengembangan untuk 3 bulan ke depan dengan target total penjualan di lebih dari 750 box per bulan dengan pendapatan kurang lebih di 18.750.000 per bulan dengan laba bersih sebesar 25%, repeat order lebih dari 40%, kemudian reseller aktif 15 reseller dan jangkauan area minimal 3 kota baru. Nah, indikator keberhasilannya apa saja sih? Yang pertama, peningkatan penjualan dan laba secara konsisten, bertambahnya pelanggan baru dan repeat order, brand awareness meningkat, kepuasan pelanggan lebih dari 90%, dan operasional berjalan efisien dan tepat waktu. Oke, untuk slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi penjualan pada periode Juni 2026, strategi yang telah dijalankan memberikan hasil yang positif dan menunjukkan potensi bisnis Snack Mr. Bondol untuk terus berkembang. Pencapaian utamanya yaitu total penjualan 625 box, total pendapatan 15.625.000, laba bersih 3.906.000, kemudian kategori terlarisnya itu original ya di 44% dan reseller aktif 15 reseller. Faktor keberhasilannya, yang pertama kualitas produk terjaga, promosi digital efektif, harga kompetitif, layanan cepat dan responsif, inovasi varian rasa, dan terakhir kerjasama dan reseller. Untuk pembahasannya, kelebihan dari kami adalah penjualan stabil dan sesuai target awal, produk disukai berbagai kalangan dan cocok untuk berbagai momen, strategi pemasaran digital berjalan efektif, retensi pelanggan baik dengan repeat order lebih dari 40%. Nah, tantangan sendiri apa saja sih? Yang pertama ada persaingan snackbook semakin ketat, yang kedua biaya bahan baku fluktuatif, dan terakhir jangkauan distribusi masih terbatas di beberapa kota. Demikian penyampaian saya mengenai materi tentang penjualan snack Mr. Bondol. Terima kasih atas partisipasinya. Terus berinovasi, berikan yang terbaik, dan tumbuh bersama pelanggan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.